adik-adik, ketemu lagi di ibadah Lewi Kids Online Service. Untuk yang baru pertama kali mengikuti, welcome home. Jangan lupa untuk subscribe channel Lewi Ministry. Nah, adik-adik, untuk minggu ini, adik-adik menyimak baik-baik ya, ibadah dari awal sampai akhir. Karena akhir ibadah nanti ada kuis Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Kita duduk yang manis, kita lipat tangan, dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu sampai hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan ibadah Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kakak-kakak yang melayani, juga adik-adik maupun papa mama yang mengikuti dari rumah masing-masing. Sehingga kami semua mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Lalu pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik nanti pas kalimat berani tampil beda, adik-adik kasih satu gerakannya sendiri ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap. Aku berani tampil beda. Bisa ya? Coba kayaknya mau ngeliat gerakan yang berani tampil beda. 1, 2, 3, berani tampil beda. Bisa ya? Oke. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
Lagi. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Yeay, haleluya. Haleluya. Kita sudah dimenangkan nih sama Tuhan Yesus karya. Ya, betul sekali, Karya Peggy. percaya enggak? Amin, karya percaya. Amin. Kalau gitu kita mau nyanyikan Ku menang bersama Yes, Yesus Tuhan. Tuhan. Jangan lupa gerakannya ya. Ya. Siap. Maju ke depan yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Hai. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi ya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Hey, haleluya. Adik-adik, saatnya kita menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang baik dengan sikap yang terbaik. Nanti adik-adik boleh angkat dua tangannya tinggi-tinggi. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Ma Papa ikut juga ya. Sama-sama katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan nuntun langkahku.
adik-adik. Tadi kalian luar biasa sudah menyampaikan pujian dan penyembahan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, ayo duduknya yang manis. Sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa ibadah bersama-sama. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat ya Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar lagi nih dari satu tokoh dari zaman di Media dan Persia. Waktu itu ada tokoh yang bernama Daniel. Wah, pasti ada yang udah inget nih. Oh iya, sudah pernah dengar nih Kak. Tapi coba disimak dulu cerita yang sekarang. Nah, pada saat itu Raja Media dan Persia, Raja Darius mengangkat wakil-wakil raja dan pejabat tinggi. Jumlahnya 120 orang. Dan di atas itu diangkat lagi 3 orang. Salah satu dari 3 orang ini adalah Daniel. Padahal Daniel bukan orang yang berasal dari Media dan Persia, tapi orang keturunan Yehuda. Nah, tetapi karena dia diangkat lebih tinggi dari pejabat-pejabat tinggi itu, yang pejabat tinggi itu merasa marah, mereka kesal, dan mereka merasa iri. Tahu kan adik-adik, iri itu dosa. Karena dari iri menimbulkan niat jahat, ingin menyingkirkan Daniel. Mereka ingin cari cara, bagaimana caranya ya supaya menyingkirkan Daniel. Mereka tidak menemukan kesalahan apapun, tapi mereka masih berusaha untuk terus menjatuhkan Daniel. Sampai mereka berpikir satu-satunya yang bisa menjatuhkan Daniel adalah ibadahnya kepada Tuhan. Kemudian para petinggi ini menghadap Raja Darius. Mereka bilang, "Tuanku, kan bisa bikin peraturan nih supaya orang-orang yang tidak menyembah raja dihukum." Wah, mereka sudah melakukan niat jahat nih adik-adik. Mereka bilang, kalau dalam 30 hari ada orang ditemukan menyembah dewa atau manusia selain raja, dihukum. Dan hukumannya adalah dimasukkan ke gua singa. Wah, siapa yang bisa melawan singa? Singa adalah binatang buas. Dan si Raja Darius ini karena tidak tahu niat jahat tersebut menyetujui, bahkan membuat surat perintah resmi yang dicap oleh cap kerajaan. Nah, ketika surat perintah itu akan disebarkan, Daniel mendengar hal tersebut. Apa yang dilakukan Daniel? Apakah Daniel merasa takut atau merasa bingung, kemudian merasa ingin menyerah? Tidak adik-adik. Yang dilakukan Daniel pertama kali adalah berdoa. Dia ke rumahnya, dia membuka tingkap-tingkap langit yang menghadap ke Yerusalem, kemudian dia berdoa 3 kali sehari. Betapa sungguh-sungguhnya Daniel berdoa kepada Tuhannya. Nah, saat ketika dia berdoa, si pejabat-pejabat tinggi yang tadi iri, yang sudah melakukan niat jahat, langsung menangkap Daniel. Mereka bilang, wah kena nih, Daniel bisa kita tangkap, bisa kita bawa menghadap raja. Wah, begitu menghadap raja, sebenarnya Raja Darius merasa bersedih karena Raja Darius sangat percaya pada Daniel. Raja Darius masih berpikir bagaimana caranya melepaskan Daniel. Tapi tidak bisa adik-adik, karena begitu surat perintah sudah ditandatangani oleh raja, itu artinya tidak bisa dibatalkan. Akhirnya Daniel dibawa ke gua singa. Daniel juga tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menolongnya. Bahkan Raja Darius bilang nih sama Daniel, biarlah Tuhanmu yang akan menolongmu. Begitu dimasukkan ke gua singa, batunya ditutup, distempel cap kerajaan. Itu artinya apa? Tidak boleh ada yang membebaskan, tidak boleh ada yang membatalkan. Kemudian raja pulang. Semalam-malaman raja tidak bisa tidur. Bahkan raja ikut berpuasa supaya Daniel bisa selamat.
Kemudian dalam gua singa, dalam gua tersebut, Daniel hanya percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolongnya. Begitu keesokan harinya, pagi-pagi benar, Raja Darius langsung buru-buru ke gua. Ingin tahu apakah Daniel ini selamat atau bagaimana nasibnya. Kemudian Raja pelan-pelan datang dan bertanya, "Daniel, bagaimana keadaanmu di sana? Apakah Tuhanmu menolongmu?" Dan Daniel menjawab, "Ya Tuanku, aku selamat." Bayangkan adik-adik, Daniel bisa selamat dari singa. Singanya nggak cuma satu, beberapa ekor loh singanya. Dan Daniel bilang, malaikat-malaikat Tuhan yang mengatupkan mulut-mulut singa. Sehingga Daniel bisa selamat. Luar biasa ya adik-adik. Kemudian Daniel keluar dari gua singa dan justru sebaliknya, pejabat-pejabat tinggi, para wakil raja yang meniatkan jahat itu justru dimasukkan ke dalam gua singa oleh raja. Bahkan keluarganya juga dimasukkan dan mereka tidak bisa selamat. Nah, setelah itu Raja Darius bilang bahwa Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga warga Media Persia bisa menyembah Tuhan. Nah, demikian adik-adik, kita belajar hari ini bagaimana kita bisa mengalahkan niat jahat. Ya, ayat hafalan hari ini dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, waktunya kuis Alkitab. Oke, sudah disiapkan kertas dan alat tulisnya. Untuk kakak-kakak kelas 1 sampai kelas 6, sudah siapkan semuanya? Oke, Kak Ulan akan bacakan soal untuk kuis Alkitab untuk adik-adik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Berikut soalnya. 1. Sebutkan nama sungai yang diseberangi oleh bangsa Israel dan Yosua. 2. Ceritakan kenapa Petrus memiliki rasa bersalah. 3. Sebutkan nama anak laki-laki yang diurapi oleh Nabi Samuel. 4. Ceritakan kenapa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. 5. Adik-adik kirim video saat menghafal ayat hafalan bulan ini di 1 Yohanes 5 ayat 4. Oke, berikutnya kawan akan bacakan soal untuk kakak-kakak kelas 4, 5, dan 6. Berikut soalnya. 1. Berapa jumlah suku yang dipilih oleh Yosua? 2. Ceritakan bagaimana Petrus dipulihkan dari rasa bersalah. 3. Ceritakan bagaimana anak laki-laki yang diurapi Nabi Samuel dapat mengalahkan Goliat. 4. Ceritakan bagaimana Daniel dapat keluar dari gua singa. 5. Kirim video adik-adik saat menghafal ayat hafalan bulan ini di 1 Yohanes 5 ayat 4. Nah, adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 sudah isi. Jangan lupa ya, dalam kertas jawaban adik-adik tulis nama, kelas, dan asal gereja adik-adik. Kirim ke nomor Kak Ulan di WA di nomor 08 12 13 15 9443. Ditunggu loh hari ini sampai jam 5 sore. Jangan lupa hari ini sampai jam 5 sore. Ada lagi nih kabar gembira buat adik-adik toddler. Jangan khawatir, adik-adik toddler bisa berpartisipasi dalam lomba mewarnai. Minta tolong ya mama papa untuk mendownload gambar yang ada di link Deb Christie. Gambarnya seperti ini. Oke, Kak Ulan tunggu ya hasil mewarnai adik-adik toddler hari ini ke nomor Kak Ulan di nomor 08 12 13 15 9443 hari ini jam 5 sore.
Wah, adik-adik, sudahkah saat ini memuji menyembah, sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah ikut kuis Alkitab atau lomba mewarnai? Sudah pada akhir ibadahnya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan terbaik, bisa melalui scan barcode yang tertera di layar berikut ini. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah tahu cara mengalahkan niat jahat Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Daniel yang terus berdoa Tuhan. Dia tidak takut walaupun dia tahu berdoa itu tidak boleh Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan Yesus berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemimpin negara kami Tuhan. Tuhan, Kau taruh di hati mereka Tuhan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Darmayanto Rawatan Tuhan, Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk Mama Papa Tuhan, Engkau berkati dalam usaha dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan di hari ini Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu di rumah kami. Kami percaya Tuhan, di rumah kami kesehatan, damai sejahtera, sukacita selalu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu di ibadah Lewi Kids Online Service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, dadah.